sedang tidak baik-baik saja. Ini disebabkan oleh wabah penyakit berupa virus. Virus ini dinamakan corona atau COVID-19. Akibat dari virus ini, ribuan orang meninggal dunia, ekonomi merosot. Ini bukan dialami di Indonesia saja, namun di negara lain juga mengalaminya. Berikut wawancara saya dengan masyarakat sekitar mengenai dampak pandemi COVID-19 ini. Baiklah, bagaimana dampak pandemi COVID-19 untuk Anda sebagai seorang mahasiswi? Menurut saya dampaknya cukup signifikan karena tidak seperti biasanya kita menjalani proses belajar. Umumnya kan kita melaksanakan proses belajar di dalam suatu ruang kelas dengan tatap muka. Sekarang harus melalui sistem daring, itu dalam jaringan. Ada positif negatifnya. Positifnya di mana proses pembelajaran masih berjalan sampai sekarang. Walaupun tidak berjalan efektif ataupun seefisien dengan proses tatap muka seperti biasa. Ada beberapa dosen yang melakukan proses pembelajaran dengan membimbing diskusi sampai akhirnya selesai, memberikan contoh, memberikan pemahaman seperti biasa walaupun harus dalam proses jaringan. Ada juga beberapa dosen yang hanya masuk, absen, memberikan materi tanpa memberikan arahan atau tidak menjelaskan apa-apa aja isi dari materi pembelajaran pada saat itu. Terus dampak lainnya yaitu di mana ada mahasiswa yang misalnya tinggal di beberapa daerah yang terpencil, akan susah mereka ikutin proses belajar karena terhalang dengan jaringan, pasti terhambat untuk ngantar tugas ataupun mengikuti proses diskusi. Apalagi kalau misalnya pertemuan dosen meminta dalam proses video call melalui Meet ataupun aplikasi lain yang mengharuskan dengan video call, itu akan menghambat dia untuk mengikuti proses belajar seperti biasanya. Terus itu mahasiswa juga terhambat dalam penggunaan kuota karena yang biasanya mungkin tidak harus menggunakan kuota yang cukup besar, sekarang harus menggunakan kuota yang cukup besar. Apalagi ada beberapa dari kampus yang tidak memberikan subsidi itu sendiri kepada mahasiswa, jadi memberatkanlah. Walaupun ada beberapa universitas yang udah memberikan subsidi, tapi kan tidak semua universitas memberikan subsidi pada mahasiswa. Menurut saya itu saja. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Anda mengenai anjuran pemerintah agar melaksanakan aktivitas di rumah? Menurut saya itu satu langkah ataupun kebijakan pemerintah yang cukup baik ya, karena itu untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Mungkin kita tidak terbiasa yang dengan istilah dirumahkan ataupun social distancing. Bukan social distancing sih, lebih pada physical distancing. Di sini semua harus melakukan pekerjaan dari rumah. Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah, tetap harus dilakukan di luar, tapi sekarang harus diharuskan di rumah. Apalagi ada beberapa masyarakat yang memang masih awam yang namanya homework ataupun bekerja dari rumah kan melalui jaringan. Mungkin hanya beberapa pihak seperti orang yang bekerja di perusahaan ataupun instansi lain. Tapi kan ada juga masyarakat yang harus memang bekerja di lapangan yang sekarang itu terhambat perekonomiannya hanya gara-gara harus di rumah aja. Memang kebijakan ini udah baik sih untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Itu sih menurut saya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Anda untuk kasus pandemi COVID-19 saat ini? Harapan saya melalui kebijakan yang telah dilakukan pemerintah ini dapat meminimalisir lah yang namanya penyebaran COVID-19 itu sendiri. Agar kita juga bisa kembali ke tahap kehidupan biasanya. Walaupun sekarang pemerintah udah mulai membuat kebijakan seperti new normal. Nah, di sini ini suatu kesempatan yang baik ataupun suatu langkah yang baik dari pemerintah itu sendiri. Jadi sekarang itu tergantung masyarakat. Mari kita berdisiplin mengikuti kebijakan yang telah dibuat pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan begitu pasti kita bisa beradaptasi sampai adanya vaksin itu. Baik. Bagaimana dampak COVID-19 untuk Anda sebagai salah satu staf di kantor desa? Kami sebagai staf kantor desa, dampaknya kerjaan kami nggak seperti biasa lagi, nggak leluasa. Di kantor pun kami menjaga jarak, dan kebanyakan pekerjaan kami pun kami kerjakan dari rumah. Bagaimana keadaan ekonomi Anda selama COVID-19 ini? Ekonomi yang saya rasakan semakin menurun, tapi ya nggak saya saja, masyarakat di desa kami pun merasakannya juga.
Tapi kami sebagai pemerintah desa berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang dari kalangan bawah, ya, bantuan sembako dan bantuan BLT atau bantuan langsung tunai. Harapan Anda untuk kasus virus COVID-19 ini? Nah, harapan saya ya semoga kasus ini cepat berlalu dan kembali seperti yang kembali normal. Nah, dan saya sebagai warga negara harus mematuhi anjuran pemerintah dengan selalu berada di rumah dan menjaga kebersihan lingkungan, juga kalau keluar pun harus menggunakan masker. Dari video hasil wawancara tersebut, keresahan yang terjadi di masyarakat akibat pandemi COVID-19. Wawancara pertama dari sudut pandang mahasiswa. Mahasiswa terkendala akses internet, kuota, dan waktu yang kurang fleksibel. Dan menurutnya, sistem pembelajaran daring tidak efektif dan efisien. Dari wawancara kedua dari sudut pandang staf kantor desa, mereka tidak leluasa bekerja dan mereka banyak bekerja di rumah. Juga dari faktor ekonomi di masyarakat sekitar tempat tinggal saya mengalami penurunan. Masyarakat di sekitar tempat tinggal saya pada umumnya mereka bekerja sebagai petani karet dan petani kebun kelapa sawit. Harga kelapa sawit dan karet mengalami penurunan sehingga pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan. Namun peran pemerintah di sini, pemerintah memberikan bantuan berupa sembako dan BLT atau bantuan langsung tunai, sehingga ekonomi masyarakat sedikit terbantu dengan bantuan dari pemerintah tersebut. Harapan kita semua ingin COVID-19 ini segera berakhir. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati anjuran pemerintah seperti melakukan aktivitas di rumah, selalu menjaga kebersihan lingkungan, dan jika memang diharuskan keluar, selalu gunakan masker. Dan yang terpenting, kita sebagai masyarakat harus mengetahui gejala awal dari COVID-19 ini dan selalu pantau perkembangan COVID-19. Lekas sembuh bumiku, lekas membaik negeriku. Sekian video dari saya mengenai dampak pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.